Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihil muntada, amma ba'd. Peduli terhadap problematika umat itu salah satu tanda sehatnya iman kita. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal cinta, kasih sayang itu adalah seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Jika salah satu anggota tubuh itu sakit, maka seluruh badan itu akan merasakan demam, nggak bisa tidur. Oleh karena itu, jika kita abai terhadap apa yang terjadi dengan umat ini, berarti ada yang perlu kita koreksi di dalam keimanan kita. Sebagaimana ketika kaki kita keinjak, kita nggak merasakan sakit. Itu tanda ada yang tidak benar di dalam metabolisme tubuh kita. Yang namanya problem itu adalah ketika adanya keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika rakyat kelaparan, sementara beras menumpuk, bahkan sampai busuk, maka di situ berarti ada sebuah problem. Ketika kita menginginkan generasi yang sehat, yang beriman, bertakwa, sementara sabu-sabu itu begitu marak di lingkungan kita, berarti di situ ada problem. Jadi problem itu adalah ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dengan realitas yang ada. Ada problem atau tidak pada kondisi umat ini, maka tidak bisa tidak harus pertama yang dibicarakan adalah kondisi idealnya seperti apa. Kemudian kita bandingkan dengan realitas yang ada sekarang. Nah, berbicara kondisi ideal, umat Islam ini seharusnya menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana Allah katakan, kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Idealnya umat Islam, umat yang terbaik di dunia, juga terbaik di akhirat. Umat yang seharusnya memimpin, bukan membebek. Umat yang seharusnya menjadi teladan bagi umat-umat yang lain. Tapi lihatlah kondisi umat Islam secara umum. Dari sisi ekonomi, pepatah Arab mengatakan, kal aishi fil baida yaqtuluha dhama. Seperti onta di padang pasir yang kehausan itu membunuh onta tersebut. Wal ma'u fawqa dhuhuriha mahmulu. Sementara onta tadi di punggungnya membawa air yang dia bisa minum dari situ, yang seharusnya dia tidak kehausan. Atau dalam peribahasa Indonesia, itik berenang mati kehausan. Ini kondisi umat Islam. Apakah begitu miskinnya? Tidak juga. Umat Islam itu umat yang Allah berikan negeri yang kaya raya. Apakah tidak ada hartanya? Tidak juga. Bahkan secara umum, apa yang ada di dunia ini sebetulnya cukup untuk seluruh umat manusia. Beras yang ada di Indonesia seharusnya juga cukup untuk seluruh orang Indonesia. Tetapi kenapa? Menurut laporan ADB, 22 juta orang Indonesia masih kelaparan. Dalam artian kurang gizi. Sementara di waktu yang sama Bulog itu kelebihan stok. Sampai 20.000 ton beras itu sampai membusuk. Sebelumnya sudah ribuan ton. Di sini berarti ada problem. Problemnya bukan karena Allah nggak mencukupi, tetapi masalah lain. Masalah sistem, aturan kapitalis. Siapa yang mampu membeli, maka dia bisa tercukupi kebutuhannya. 2018 pendapatannya 1.942
triliun rupiah. Pengeluarannya 2.220,7 triliun rupiah. Minus 278 triliun rupiah. Tertutupi dengan hutang 347 triliun rupiah. Terus begitu saja setiap tahun, ya, dengan jumlah yang bervariasi. Intinya ibarat rumah tangga ini senantiasa tekor. Ini problem. Hutang semakin banyak, bayar hutangnya juga semakin banyak, bayar bunganya juga semakin banyak. Dari sisi akhlak, sekitar 10.000 orang tiap tahun bunuh diri di Indonesia. 50 orang tiap hari diperkirakan mati karena overdosis. 2,6 juta bayi diaborsi di Indonesia setiap tahun. Tiap tahun sekitar 25.000 tahanan itu bertambah. Untuk memberi makan hampir 4 miliar rupiah per hari. Itu bicara di dalam negeri. Secara politik di tingkat internasional, umat Islam itu menjadi umat yang dikerubuti oleh umat-umat yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam an tada'a alaikum yaqrabu firaqul kufri wad dhalalah. Hampir-hampir kelompok kufur dan sesat antada'a, kata Al-Alamah Syekh Mula Ali Al-Qari, antatada'a alaikum bi ayyad'u ba'duhum ba'dan limuqatalatikum wa kasri syaukatikum wa salabi ma malaktumuh minad diyar wal amwal. Saling mengajak satu dengan yang lain, satu ngajak yang lain. Untuk apa? Untuk memerangi kalian, untuk menghancurkan kekuatan kalian, untuk mengambil apa yang kalian miliki berupa rumah-rumah dan harta-harta kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana mereka itu mengundang orang untuk makan. Maksudnya adalah umat Islam itu jadi bancakan, jadi hidangan yang untuk mendapatkannya seperti orang diundang makan. Jadi mendapatkannya tanpa ada perlawanan, mendapatkannya dengan dipersilahkan, mereka menikmatinya dengan tanpa ada sesuatu yang menghalangi. Ini problem yang terjadi juga pada saat ini. Seorang sahabat berkata, wa min qillatin nahnu yauma'id. Apakah karena kita sedikit? Maka Rasulullah mengatakan, bal antum yauma'idin katsir. Bahkan kalian pada saat itu sangat banyak. Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Tetapi kalian itu ya banyak tapi seperti buih. Wala yanzi'anna min suduri aduwikum al-muhabata minkum. Allah betul-betul cabut dari benak musuh kalian itu rasa segan kepada kalian, enggak segan-segan lagi terhadap umat Islam itu. Wala yaqdhifanna fi qulubikum alwahan, dan Allah tancapkan di dalam hati kalian alwahan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Wahai Rasulullah, apa wahan itu? Maka Rasulullah katakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Apa yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini bisa kita saksikan. Umat yang besar ini, miliaran orang jumlahnya, selama lebih dari 50 tahun menghadapi menyelesaikan kasus Palestina saja tidak mampu. Padahal sebetulnya umat ini tanpa harus berjihad bisa menyelesaikan kasus Palestina. Bagaimana caranya? Lihat ini tayangan ini. Seberapa mang? 500 Kang. Anu bener be kos 500. Lain 100 tak ya? Hah? Aduh, punten ayeuna mah sembako naik terus, Kang. Anu bener mang. Siapa menang? Hah? Bahaya sekali itu si Sadik itu. Coba juga rasanya. Wah, sembarang. Bener Kang, ayeuna mah keur mahal segala-galana. Sakit ya, beri.
Mang, hari kita membayar banyak. Hari normalnya Diplomasi yang dilakukan itu baru akan efektif jika umat itu punya kekuatan. Jadi andai umat itu kuat, insya Allah nggak usah pakai perang, dengan berdehem saja, dengan mengirim surat saja misalnya kepada Israel, insya Allah selesai. Sebagaimana pernah terjadi pada masa Khalifah Abdul Hamid kedua, Theodor Herzl datang melobi dengan pura-pura sekedar mau membeli tanah saja di Palestina untuk pemukiman mereka. Jadi ngomongnya itu manis. Kami sekedar ingin beli tanah untuk kami tinggal. Tetapi Khalifah Abdul Hamid bukan khalifah yang mudah dibohongi. Beliau punya informasi yang luas bahwasanya gerakan Zionis ini sudah merencanakan mau membuat negara di sepanjang sungai Eufrat dan Tigris. Beliau marah, tidak mengizinkan. Selama beliau masih hidup nggak bisa mereka itu tinggal di Palestina. Sizden tek isteğim Kudüs'ten bir avuç toprak satmanız. Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu toprakları kanlarıyla mahsuldar kıldılar. O bizden uzaklaşıp ayrılmadan biz tekrar kanlarımızla örteriz. Mereka sebetulnya bisa aja hidup sebagai rakyat di dalam kekhilafahan orang non-muslim, baik Yahudi, Nasrani, Majusi, bahkan orang ateis sekalipun, mereka ketika menjadi warga negara itu dijamin, ditanggung, dilindungi oleh negara. Tetapi ketika Theodor Herzl membuat makar, Khalifah Abdul Hamid membuka makar mereka dan mengusir mereka. Baru setelah khilafah runtuh 1948 atas restu PBB, mereka mendirikan negara Israel. Dari wilayahnya yang sempit, kemudian mereka melakukan pencaplokan hingga akhirnya seperti sekarang ini. Dan umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Dari berbagai macam problem tadi, kenapa semua itu bisa terjadi? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan. Ketika umat berpaling dari aturan Allah Subhanahu wa taala, maka umat ini menjadi lemah. Allah katakan dalam surah Thaha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ketika datang kepada kalian petunjukku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tapi siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, ma'isyatan dhanka. Makna berpaling dari peringatanku, kata Imam Ibnu Katsir, adalah khalafa amri, menyelisihi perintahku. Wa ma anzaltuhu ala rasuli, menyelisih apa yang kuturunkan kepada rasulku. A'rada'an, dia berpaling dari itu. Wa tanasah, dan melupakannya. Wa akhadha min ghairihi hudah, dan dia mengambil petunjuk dari selain apa yang telah kuberikan, kuturunkan kepada rasulku tadi. Balasannya adalah fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit, yakni di dunia, kata Imam Ibnu Katsir. Harta boleh banyak, tetapi tadi minum nggak cukup air putih, teh atau es, minumnya khamr, mabuk. Narkoba dimakan. Banyak orang gila. Lebih gila lagi, orang gila itu bisa ikut berperan aktif dalam menentukan arah negeri ini. Kehidupan yang sempit. Apa sebabnya? Melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan itu. Yang lebih bahaya lagi adalah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami himpun pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala ini adalah pangkal problem
di dunia maupun yang lebih bahaya kelak di akhirat. Problem ekonomi tadi muncul karena apa? Hukum-hukum ekonomi dalam Islam tidak dipakai. Problem politik tadi, menyelesaikan Palestina, Rohingya dan sebagainya tidak terjadi, ya, tidak selesai karena hukum-hukum Islam berkaitan dengan politik, dengan al-hukm, dengan pemerintahan, itu tidak dipakai. Moral tadi begitu rusak tadi, kenapa? Karena hukum-hukum Islam berkaitan dengan al-ijtimai, ya, hubungan antara pria wanita maupun sistem sosial tidak dipakai. Bagaimana mau baik sebuah peralatan ketika aturan, petunjuk yang dikeluarkan oleh yang memproduksi peralatan itu diabaikan begitu saja? Itu baru problem di dunia. Problem di dunia ini sebentar selesai. Begitu kiamat insya Allah problem di dunia selesai. Tapi mengingkari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya berhenti saat dunia kiamat. Setelah meninggal itu justru problemnya lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sedihkan bukan sekedar di dunia tapi sampai akhirat. Allah katakan, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka apakah barangkali engkau akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, mereka tidak beriman kepada engkau. Sedih sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang difikirkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Beliau menangis ketika ditanya, apa yang membuat engkau menangis? Maka Nabi Musa mengatakan, abki li anna ghulaman. Aku menangis karena seorang pemuda. Bu'itsa ba'di, yang diutus setelahku. Yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimma yadkhuluha min ummati. Umatnya lebih banyak masuk ke dalam surga daripada umatku. Beliau sedih karena itu. Oleh sebab itu bicara problematika umat, hendaknya kita tidak hanya sekedar memandang ini problem di dunia, tapi ini juga nanti akan menjadi problem yang besar di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.